Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang teks non-fiksi. Ya, teks non-fiksi. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, ada teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi, contohnya, teks fiksi yaitu rekaan atau hayalan. Isinya tentang imajinasi manusia yang dituliskan di dalam sebuah teks. Kemudian, teks non-fiksi sesuai fakta atau sesuai dengan kenyataan. Contoh fiksi, cerpen, novel, dan fabel. Nah, seperti ini contohnya, menceritakan tentang hewan yang bisa berbicara seperti manusia. Kemudian ada novel Laskar Pelangi yang fenomenal, yang menceritakan bagaimana kegigihan 11 anak yang ingin bersekolah seperti itu. Kemudian contoh teks non-fiksi, ada kisah Nabi, contohnya ada di Muhammad Teladanku dan sebagainya, kisah-kisah para nabi, karena itu benar-benar terjadi seperti itu. Kemudian ensiklopedia, ini kumpulan pengetahuan yang dirangkum menjadi satu buku. Biasanya keterangannya hanya kecil-kecil seperti itu, tapi bergambar full color dan lebih menarik. Kemudian buku biografi itu contohnya seperti ini, menceritakan kisah perjalanan hidup seseorang, mungkin mulai dari dia kecil atau bayi sampai dengan dia meninggal atau ketika dia mencapai kesuksesannya, contohnya seperti biografi B.J. Habibie. Kemudian jurnal ilmiah, ini biasanya tentang penelitian, tentang kesehatan, seperti itu. Kemudian ada artikel dan laporan pengamatan, contohnya seperti kakak kelas kita yang sedang melakukan karya ilmiah gitu ya, atau laporan pengamatan. Kalau kalian masih ingat, waktu kelas 2 atau kelas 3 disuruh untuk mencatat perkembangan kecambah seperti itu termasuk laporan pengamatan. Kemudian ciri-ciri teks non-fiksi, 1. Berdasarkan fakta dan data. Kemudian berupa hasil pengamatan atau penelitian, contohnya laporan pengamatan seperti kecambah tadi, skripsi ini untuk mendapatkan gelar sarjana, kemudian tesis biasanya dipakai untuk mendapatkan gelar doktoral. Doktoral, magister, maaf. Kemudian teks non-fiksi mudah dibaca, karena apa? Mudah ditemukan topiknya. Misalkan kemarin kita membahas tentang mobil terbang, berarti bercerita tentang teknologi atau sejarah Borobudur, seperti itu. Ada bangunannya dan kemudian ada sejarahnya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian sumber media informasi teks non-fiksi bisa berupa media elektronik, yaitu televisi, kemudian handphone, dan komputer, notebook atau laptop. Kemudian sumber media informasi teks non-fiksi, media cetak, yaitu yang dicetak dalam bentuk kertas gitu ya. Nah, contohnya koran seperti ini. Kemudian ada majalah, tapi sekarang sudah jarang gitu ya, ada majalah. Kemudian ada buku. Nah, buku pelajaran kalian itu termasuk teks non-fiksi karena berisi tentang hal yang benar-benar terjadi. Nah, langkah-langkah menemukan teks non-fiksi. Oke. Membaca teks yang disediakan dengan seksama, mencatat informasi penting yang terdapat di dalam teks, membaca soal atau pertanyaan dengan teliti,
dan mencari jawaban yang sesuai dari teks yang sudah dibaca. Terima kasih. Demikian dari Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.